Katakanlah KPU dengan Bawaslu ini ibarat satu rumah, membeda kamar, gitu kan? Artinya beda tugas. Jadi jika terjadi dugaan pelanggaran pemilu nih Pak Kordip, bagaimana sih proses penanganannya di Bawaslu? Memberikan pendidikan politik atau sosialisasi saat inilah tepatnya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur bernama Jabung Jagain Aspirasi Bangsa untuk Negeri. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi kita, yaitu peran pengawasan dalam setiap tahapan pemilu. Karena suksesnya pemilu bukan hanya tentang pelaksanaan yang baik, tetapi juga tentang pengawasan yang kuat, transparan dan berintegritas. Dan tentu saja untuk membahas hal tersebut, hari ini kita sudah bersama narasumber yang kompeten dari Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang nantinya akan berbagi wawasan seputar tugas, fungsi, serta peran strategis Bawaslu dalam memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Langsung saja kita tanya beliau, apa kabar Pak Kordip? Baik, alhamdulillah. Baik sahabat pemilih, hari ini kita kedatangan tamu dari Bawaslu, Bapak Syakur Rahman SPD selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Pak ya. Baik, mungkin pertanyaan pembuka nih Pak Kordip. Yep. Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat pemilih sebenarnya apa saja peran utama Bawaslu dalam setiap tahapan pemilu nih Pak Kordip? Baik, terima kasih. Jadi memang peran Bawaslu dalam tahapan pemilu ini sangatlah penting. Karena dalam setiap tahapan ini ada peran-peran yang kami lakukan. Itu pertama itu melakukan upaya pencegahan. Pencegahan ini kami lakukan pada setiap tahapan. Karena pada setiap tahapan ini tidak menutupi kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Nah, kita ketahui misalnya ya dari mulai tahapan pencalonan ini kan kita juga melakukan pengawasan. Nah, ini kan peran-perannya ada pencegahan, pengawasan, penindakan, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa. Nah, pengawasan ini juga kita lakukan agar mulai dari pencalonan ini calon itu mendapatkan perlakuan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Itu kalau di pencalonan. Makanya di setiap tahapan. Masuk lagi kita dalam tahapan pemutahiran data pemilih. Nah, pemutahiran data pemilih ini kan dari awal ini rentetan saya pikir tahapan yang paling panjang karena data ini tidak ada selesainya gitu kan. Sampai di ujung pun kita masih bergelut dengan data. Nah, data dari awal, dari mulai pencoklitan ini kita awasi, kita kawal memang supaya data awal ini bagus di awalnya, karena akan kesulitan kita kalau dari data awal ini sudah banyak yang kacau gitu kan. Nah, kalau banyak yang kacau pasti selanjutnya ini akan tambah kacau nantinya, akan sulit kita, makanya tidak selesai sampai nanti ditetapkannya data pemilih tetap DPT ya. Itu pun juga tidak terhenti di situ, kita masih bergelut lagi dengan data pindah milih, data tambahan atau pemilih khusus. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan kampanye. Nah, apalagi di kampanye ini yang terjadi sering pelanggaran ini itu pada saat masa kampanye ini. Makanya salah satu bentuk juga peran kami dalam pencegahan ini
memberikan sosialisasi bagaimana supaya bukan hanya penyelenggara, bahkan masyarakat pun tahu gitu kan, meminimalisir lah, artinya mencegah agar pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita inginkan ini terjadi. Misalnya dalam tadi saya sampaikan kampanye ini kan mungkin masih banyak setiap kali pemilu itu berubah-ubah ketentuan aturannya. Ya kita ketahui kalau sebelumnya yang spanduk, baliho dan segala macam ini ada dibatasi, ada yang tidak dibatasi. Nah ini kan masyarakat banyak yang belum tahu. Nah ini makanya di setiap tahapan sampailah pada saat proses pemungutan dan perhitungan. Ini juga kita awasi, kita lakukan pencegahan bagaimana suara itu sampai ke pleno terakhir itu tidak terjadinya perubahan. Itu makanya memang kita melakukan peran ini dalam setiap tahapan. Begitu Pak Sudir ini. Nah, sahabat pemilih, setelah kita tahu peran penting Bawaslu dalam setiap tahapannya, menarik juga nih, sama-sama kita dengar perjalanan karir dari Pak Kordip sampai bisa menjadi penyelenggara pemilu di Bawaslu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kordip perjalanan karir bisa sampai di Bawaslu hari ini. Kalau perjalanan karir ini sama dengan ibaratnya pengalaman kepemiluan lah. Kalau kita di penyelenggara ini lumayan lama, cukup lama ini Pak Sudir, karena saya mulai dari tingkatan paling bawah, mulai dari 2013 saya di PPS anggota, kebetulan ketuanya itu kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh sekarang, Pak Saifullah Rasyidi. Nah itu beliau yang jadi ketuanya pada itu, saya jadi anggota. Dan satu lagi Pak Erwandi Cakra Dunia. Nah 2013 ini kan pemilunya terpisah-pisah nih Pak Sudir, tapi dikarenakan pemilihan legislatif dulu nih, pemilihan DPR. Nah baru 2014 pemilihan presiden. Nah karena jaraknya yang begitu dekat waktu itu kami langsung lanjut. Jadi 2014 saya masih di PPS, masih juga sebagai anggota. Baru dilanjutkan 2015 di PPS itu pilkada. Nah setelah itu ikut seleksi lagi, saya pernah sempat gagal juga nih Pak Sudir. Pernah ikut tes Panwascam 2019. Kita langsung bahas terkait pemilunya ya Pak Sudir ya. Kalau biasanya kan kalau perekrutan badan ad hoc itu kurang lebih berjarak sekitar setahun lah sebelum proses pemilu ya. Jadi 2018 itu saya ikut tes Panwascam, tapi gagal. Jadi bukan sukses saya sekarang ini tidak pernah mengalami kegagalan, tapi pernah juga mengalami kegagalan Pak Sudir. Jadi 2019 saya ikut tes lagi di PPK. Alhamdulillah lulus. Pada saat itu PPK-nya hanya bertiga. Jadi karena KPU-nya juga, seingat saya waktu itu juga bertiga. Nah setelah itu baru ada putusan MK nambah lagi jadi KPU-nya 2, kami pun PPK ikut nambah juga jadi 2. Tapi saya sudah lulus di waktu yang 3 itu Sudir. Nah dilanjutkan dengan pilkada 2020. Nah ini pilkada yang sangat menarik karena ada kejadian alam ini nih pada saat COVID ini Pak Sudir ya 2020. Saya juga masih sebagai PPK. Nah saya sedikit ceritakan kalau 2019 sebelumnya itu saya sebagai PPK itu sebagai anggota, kebetulan mengampu divisi rendatin atau divisi data. Makanya saya kalau terkait masalah data ini, makanya tadi saya sampaikan ya tidak ada selesainya gitu kan. Nah 2020 saya kembali ikut tes PPK dan terpilih dan diamanah juga untuk menjadi ketua 2020. Lanjut di 2024 itu perekrutannya 2023 karena sebelum pemilu kan. Itu saya tes lagi PPK, saya tidak pernah tes Panwascam gitu kan. Jadi lulus lagi saya di PPK dan diberi amanah lagi untuk jadi ketua di 2023 itu. Nah, waktu saya jadi PPK kebetulan ingin artinya
lanjut itu ke tingkat kabupaten, ikut tes di KPU, gagal. Jadi saya diundang di sini, alhamdulillah diundang di KPU karena saya pernah ikut tes di KPU, walaupun mungkin belum ada rezeki, tapi rezeki saya alhamdulillah lulus di Bawaslu. Sampailah pada saat ini saya masih menjabat di Bawaslu dan menjabat sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Itu sedikit pengalaman saya di kepemiluan, Pak Sudir. Siap. Berarti Pak Kordip pengalaman kepemiluan lebih banyak sebenarnya di jajaran Ya. Pak Kordip ya. Ya, kalau pengalaman di kepemiluan ini saya mungkin kebalikan dari Pak Kadip lah. Kalau di sini mungkin di KPU ini namanya Pak Kadip ya, di divisi teknis penyelenggara. Itu Pak Nurwansa. Ya, Pak Nurwansa itu yang setahu saya karena kita sama-sama waktu itu, dia pengalamannya di tataran Bawaslu, dari PKD, dari Panwasjam, tapi lolusnya di KPU. Nah, kalau saya dari PPS, PPK, lolosnya di Bawaslu. Tapi ini tidak artinya salah, karena ini masih dalam sama-sama penyelenggara. Karena kita ketahui kalau KPU ke Bawaslu, Bawaslu ke KPU itu biasa ya Pak Sudir. Mungkin ketua KPU RI saja itu dari Bawaslu ya, betul kan? Ya, betul kan? Ya, jadi banyak baik itu di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Pada intinya sama-sama penyelenggara, apalagi yang saya awasi ini salah satunya itu penyelenggara KPU. Nah, kita sudah tahu nih mulai dari badan-badan ehonya, tugas-tugas PPK, PPS akan mempermudah dalam pengawasan saya sebagai Bawaslu gitu. Baik, terima kasih Pak Kordip. Kalau lihat tahapan sekarang nih Pak Kordip, kita nih kan sedang pada periode non tahapan pemilu ataupun pilkada nih. Ya. Mungkin sahabat pemilih juga perlu tahu apa saja sih peran strategis Bawaslu yang tetap dijalankan meskipun belum memasuki tahapan nih Pak Kordip. Nah, ini yang memang mesti kita ya sampaikanlah ke masyarakat ataupun ke publik. Mungkin masih ada asumsi dari masyarakat yang menganggap bahwa lembaga penyelenggara ini, KPU dan Bawaslu ini selesai tahapan atau selesai pemilu, pilkada atau pemilihan, itu tidak ada kerjaan lagi atau tidak ada, kata bahasa Inggris itu gawean lagi, itu kan menerima mungkin 5 gaji. Tapi itu saya katakan salah, karena sampai hari ini dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan, bahkan dengan di KPU pun juga seperti itu. Yang salah satunya kita sekarang ini yang sedang berjalan, kita melakukan pengawasan dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, PDPB ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini kan diadakan per semester, setiap bulannya kita laporkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita turun ke lapangan di KPU, namanya Coktas, kita mendampingi, dan di Bawaslu pun juga ada, kita melakukan uji petik, mengambil beberapa sampel dari masyarakat, artinya turun. Artinya kita, mungkin orang bingung, kok Bawaslu, KPU sudah tidak tahapan lagi masih turun-turun ke lapangan. Tapi itulah realitanya sekarang. Jadi jangan ada lagi anggapan bahwa KPU, Bawaslu, penyelenggara itu tidak ada kegiatan selesai tahapan. Tapi itu pun juga masih ada kegiatan-kegiatan lain. Seperti saat ini kami juga melakukan pengawasan pada data partai politik, data partai politik. Bahkan kami berkoordinasi dengan ini penguatan koordinasi kelembagaan. Kami berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, memberikan sosialisasi. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami turun juga ke kampus, ke sekolah, memberikan pendidikan politik. Jadi memang saat ini bukan hanya non tahapan, tapi kita juga lagi dihadapi dengan yang namanya efisiensi ini. Efisiensi ini juga artinya membuat kita tidak maksimal lah, artinya kan. Padahal kalau saya berpikir ini sama dengan pernah kami sampaikan diskusi, penyelenggara pemilu ini kalau dalam hal untuk memberikan
pendidikan politik atau sosialisasi, saat inilah tepatnya waktunya. Karena kita ketahui kalau pada saat tahapan itu kita disibukkan dengan banyak kegiatan, yang wajib kita harus menjalankan tahapan. Setelah badan ad hoc kita masing-masing terbentuk, kita memberikan pembekalan kepada badan-badan ad hoc kita, turun ke kecamatan-kecamatan, belum lagi disibukkan dengan undangan-undangan nih Pak Sudir. Pastinya kalau badan kita ini bisa dibelah-belah, mungkin sudah kita bagi-bagi nih, tapi kan kita tidak bisa. Akhirnya pada saat tahapan itu, kalau menurut saya bukan tidak ini ya, tapi kurang maksimal. Nah, saat inilah waktunya penyelenggara pemilu ini, KPU Bawaslu ini memberikan sosialisasi pendidikan politik. Baik Pak Kordip, apa saja nih langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk meminimalisir potensi pelanggaran sebelum tahapan kita mulai ini Pak Kordip? Wah, untuk langkah-langkah preventif yang kita lakukan ini dalam bentuk upaya-upaya pencegahan. Jadi upaya-upaya pencegahan ini kita lakukan nih Pak Sudir, selain dari memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih banyak yang tahu terkait pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang tidak dibolehkan, ini bisa sama-sama mengawasi. Karena suksesnya pemilu ini itu bukan tanggung jawab dari penyelenggara saja, tapi tanggung jawab kita semua. Nah, dari sisi lainnya juga kami memberikan setiap tahapan ini, sebelum tahapan itu himbauan-himbauan. Jadi mungkin banyak sekali himbauan-himbauan yang kami layangkan dalam bentuk itu merupakan upaya-upaya pencegahan. Karena setiap tahapan itu tidak menutupi kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran. Baik, mungkin selama ini bagaimana pola koordinasi dan sinergi antara Bawaslu dengan KPU nih Pak Kordip untuk menjamin penyelenggaraan sesuai dengan aturan yang berlaku? Sesuai dengan aturan ya. Nah, kalau saya mengibaratkan lah KPU dengan Bawaslu ini ibarat satu rumah, membeda kamar itu kan, artinya beda tugas. Jadi kalau satu rumah ini tidak berkoordinasi atau tidak komunikasi atau tidak teguran, ini kacau. Kacau ini nih Pak Sudir. Karena ya satu rumah itu kan, sama-sama penyelenggara. Rumahnya ini penyelenggara. Nah, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP di situ. Nah, memang setiap tahapan ini kita melakukan koordinasi dengan KPU khususnya ini kan, dengan tujuan salah satunya ini setiap tahapan ini pasti ada keluarnya aturan. Kalau di KPU mungkin PKPU. Nah, aturan ini kadang ada yang masih sifatnya ambigu atau multitafsir nih Pak Sudir. Sehingga kita mengkhawatirkan ketika nantinya tahapan beda pemahaman antara Bawaslu dengan KPU. Makanya kita melakukan koordinasi untuk mencari pemahaman mana yang benar. Nah, ini kan kita biar tidak terjadi pemahaman antara Bawaslu dan KPU. Jangan disalahartikan ini kan, nanti ada salah arti KPU dan Bawaslu berkoordinasi dengan hal-hal yang tidak negatif. Ya, tentunya yang kita koordinasi ini tadi seperti yang sampaikan ini sesuai dengan aturan gitu. Nah ini Pak Kordip, dalam melakukan pengawasan di lapangan nih, tantangan apa yang paling sering dihadapi dan bagaimana cara Bawaslu mengatasinya nih Pak Kordip? Untuk tantangan di lapangan ini yang sering lah yang kami lakukan selaku lembaga pengawas, tentunya pada saat masuknya laporan. Nah, ini kita melakukan penggalian informasi, artinya ada turun ke lapangan, penelusuran, bahkan kita pemanggilan untuk melakukan klarifikasi. Nah, sebagian orang ini tidak mau untuk jujur, bahkan ada yang menutup-nutupi gitu kan. Akhirnya menjadi kesulitan kita
untuk membuat kesimpulan, memutuskan terkait pelanggaran tersebut. Nah, langkah-langkah kita ketika menjadi banyak untuk kita gali informasinya, kita membagi tugas dari staf-staf kita yang di Bawaslu supaya hari yang kita tentukan ini itu dapat yang kita harapkan, karena kita melakukan proses penanganan pelanggaran ini kan dibatasi juga dengan waktu, Pak Sudir. Iya, betul. Tidak semata-mata kita maunya berapa lama, tapi ada batas waktunya. Jadi memang kita maksimalkan, memanfaatkan betul memang waktu yang memang sudah diberikan itu, Pak Sudir. Nah ini Pak Kardip, jika terjadi dugaan pelanggaran pemilu nih Pak Kardip, bagaimana sih proses penanganannya di Bawaslu? Ini kalau proses penanganan pelanggaran pemilu, kebetulan ini memang divisi saya nih Pak Sudir, betul. karena saya selaku pengampu divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kita ketahui bahwa pelanggaran ini bisa dari temuan dan laporan. Nah, mungkin saya jelaskan juga sedikit apa itu temuan dan apa itu laporan. Nah, kalau laporan ini kan laporan dari masyarakat, bisa dari peserta, bahkan dari pemantau. Ini laporan yang langsung melapor ke Bawaslu atau ke badan ad hoc kita. Nah, kalau temuan ini yang kita dapat dari Hasil penguasaan. badan penyelenggara kita atau dari Bawaslu langsung, baik itu dari Bawaslu kabupatennya sampai ke badan ad hoc-nya. Nah, proses kita ketika contoh masuknya laporan, tentunya kita ada penerimaan laporan. Kita mengecek berkas-berkasnya, nanti ada penerimaan laporan staf yang bertugas di penerimaan laporan, melengkapi, mengisi formulir-formulir. Nah, setelah itu barulah kita lakukan pengecekan syarat formulir materialnya. Baru kita lakukan kajian ulang, kajian awal untuk dilakukan yang namanya register. Nah, setelah register, ini kita masuk untuk melakukan pemanggilan atau klarifikasi, kan? Kita manggil dengan nama-nama yang disebutkan dalam laporan ini yang melakukan pelanggaran. Nah, disinilah kita menggali informasi. Nah, ini juga ada batas waktunya, Pak Sudir. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan, kalau di pemilu itu 7 hari ditambah atau plus 7 hari. Kalau di pilkada itu, ini lebih sedikit lagi, itu lebih singkat. Cuma 3 hari ditambah plus atau 2 hari. Nah, setelah kita lakukan plusnya ini, tadi saya sampaikan 7 dalam arti plus 7 itu ketika masih dibutuhkan, ya. Ketika memang di dalam 7 hari itu sudah dianggap cukup, ya sudah 7 hari. Nah, setelah itu baru kita lakukan kajian lagi untuk melakukan penetapan apakah ini termasuk dalam pelanggaran atau tidak. Nantinya setelah itu baru kita sampaikan hasil dari proses penanganan kita. Ini juga kita sampaikan melalui media sosial juga, Pak Sudir. Artinya kita secara terbuka kita sampaikan di media sosial melalui press release kita hasil dari proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Nah, ini yang perlu juga saya sampaikan. Terkadang masyarakat juga belum tahu. Ada yang melaporkan, baru melaporkan hari itu langsung menanyakan, bahkan ada yang lain-lain menanyakan, bagaimana hasilnya, bagaimana hasilnya. Kan kita kan tidak bisa langsung menentukan hasilnya ini Pak Sudir. Ini kan baru dugaan, belum tentu terjadi pelanggaran. Nah, artinya ada proses yang kita lewati, barulah kita bisa menyampaikan hasilnya. Dan hasilnya pun juga nggak usah khawatir, kita sampaikan secara terbuka hasil dari proses penanganan kita. Nah, harapan kita ya masyarakat juga paham, tahu ini kan Bawaslu juga mempunyai proses dalam penanganan pelanggaran ini, Pak Sudir. Gitu. Nah, baik Pak Kardip. Kalau tadi kan dugaan pelanggaran itu bisa bersumber dari temuan ataupun laporan Pak Kardip. Nah, kalau secara formal kan memang pengawasan itu kan ada di Bawaslu. Tetapi secara hakikat demokrasi kan
masyarakat ikut terlibat langsung dalam Betul. proses pengawasan dan bisa melaporkan ke Bawaslu. Ya. Nah, seberapa penting sih peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan bagaimana cara masyarakat bisa ikut berkontribusi, Pak Kordip? Nah, ini kalau menurut saya ini peran dari masyarakat ini sangat-sangat penting ini nih Pak Sudir. Karena kita ketahui badan ad hoc ataupun penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu ini kan mempunyai keterbatasan. Misal kita contohkanlah pengawas di desa kelurahan, PKD. Ini kan hanya satu orang. Tentunya tidak mungkin bisa mengawasi yang mungkin di kelurahan itu ada yang 1.000 masyarakatnya. Tentunya memang sangat penting ini dukungan ataupun peran dari masyarakat itu sendiri yang juga ikut membantu dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu ini. Nah, caranya ya artinya kita ketahui bahwa pelanggaran-pelanggaran yang tidak dibolehkan itu inilah yang kita jangan tutup telinga atau tutup mata ini nih. Ketika memang ada hal-hal yang menurut kita ketahui ini sudah merupakan pelanggaran dari pemilu, sampaikan informasinya ke kami. Kami secara terbuka itu menerima apapun laporan, bahkan melalui berita-berita viral pun kami jadikan ini informasi awal dan kami telusuri. Jadi jangan khawatir masyarakat, kalaupun misal tidak mau secara langsung, bisa melalui memviralkan dengan di media sosial atau melalui banyak media-media sosial lainnya gitu kan. Nah, artinya masyarakat ini harus peka dengan proses jalannya tahapan pemilu, apalagi berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ini, Pak Sudir. Karena kita ketahui setiap tahapan itu tidak menutupi kemungkinan seperti yang kami sampaikan tadi terjadinya pelanggaran-pelanggaran itu. Baik Pak Kordip, mungkin ini Pak Kordip sepanjang karir Pak Kordip di Bawaslu, mungkin apakah pernah dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang dilematis? Kalau keputusan dilematis ini ya tentunya menurut saya sih sebenarnya tidak pernah itu kan. Tapi ini bagi saya gitu kan. Karena ada suatu kejadian yang dilaporkan ini itu kan orang yang kita kenal. Karena ya mohon maaf sebelumnya Pak Sudir sebagian dari penyelenggara ini kan pernah bekerja di tempat lain sebelumnya itu kan. Ada juga mungkin teman-teman atau keluarga atau saudaranya ini yang dilaporkan. Nah, ini kan tentunya dilematis juga buat kita kan. Satu sisi kan kita kenal, kan? Satu sisi juga kita kecewa gitu kan. Ya orang yang kita kenal melakukan pelanggaran. Nah, kita sudah memang menjadi bagian dari tugas kita. Ini suatu artinya keputusan kita di awal. Artinya siapapun itu, mau teman, mau kenal, mau keluarga, mau saudara atau kepala namanya, ya tetap kita proses. Artinya harus bersifat semuanya sama, tidak pandang itu siapa. Ya kalau memang kita mau di Bawaslu atau di bagian pengawasan ini, bagian penindakan ini, ya kita harus berani. Kalau tidak berani nggak usah di Bawaslu. Itu kalau menurut saya Pak Sudir. Jadi memang apapun konsekuensinya, ya kita harus siap. Ya walaupun itu siapapun itu Pak Sudir. Baik, mungkin terakhir nih Pak Kordip. Ya. Apa harapan Bawaslu untuk kualitas demokrasi Indonesia ke depan Pak Kordip? Ya ini sekaligus sebagai penutup ya Pak Sudir ya. Harapan artinya bahwa di sini untuk kualitas demokrasi ke depan lah ya. Artinya untuk menjaga kualitas ini seperti yang saya sampaikan, ini bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara ataupun dari peserta saja ini Pak Sudir, tapi tanggung jawab kita semua. Kenapa saya sampaikan tanggung jawab kita semua? Karena pemilu ini kan dilakukan 5 tahun sekali. Jadi memang ini sudah amanat undang-undang, karena pemimpin kita ini ada periodisasinya. Jadi ya
mari kita bersama-sama untuk menjaga demokrasi kita ini, pemilihan pemilu yang kedepannya agar bersih, jujur, dan kita berharap nantinya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar amanah, bisa membuat lebih baik daerah kita ke depannya. Baik, menarik sekali. Terima kasih Pak Kordip atas informasi dan cerita-ceritanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Dan jangan lupa selalu follow up akun sosmed KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.